Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan memberikan satu kabar bahagia kepada Anda. Ternyata teman-teman, surat SP2TK bisa ditanggapin ya dengan durasi tertentu dan ternyata bisa diperpanjang. Maksudnya gimana? Yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang hari ini dapat surat SP2TK, yuk mana suaranya? Angkat tangan ya, yuk silakan ketik di bawah. Saya ya. Karena kenapa saya ngomong gini teman-teman ya, saya yakin dan percaya teman-teman yang sekarang lagi nonton pasti banyak juga yang dapat surat SP2TK ya. Kliennya pusing, Anda pusing, konsultannya juga lebih pusing gitu ya, karena bantuin Anda untuk jawabin SP2TK ya. Udah bener pun jawabannya susah, kalau Anda belum benar tambah Anda susah ya. Nah, problemnya teman-teman, kadang-kadang yang tidak diketahui bahwa ternyata SP2TK atau surat permintaan data dan klarifikasi itu kan sebenarnya adalah pemeriksaan tahap awal. Belum menjadi benar-benar pemeriksaan, tapi sudah menjadi salah satu tahap awal untuk pemeriksaan ya. Biasanya kan AR Anda yang akan mengirimkan Anda surat SP2TK. Dari situ dia akan menanyakan Anda terkait dengan hal-hal tertentu ya. Dan Anda jawab, Anda akan berikan data dan sebagainya. Nah, dalam menanggapin SP2TK itu ternyata teman-teman ada masa waktunya ya. Jadi surat SP2TK yang dikirimkan kepada Anda biasanya kan dikirimkan lewat pos ya, biasanya kan hard copy. Nah, hard copy ini sampai ke tempat Anda biasanya tidak akan sama seperti tanggal terbitnya, tanggal terbit surat. Ya, misalnya tanggal terbit surat tanggal 1 Agustus 2024 misalnya. Sampai ke tempat Anda misalnya tanggal 5 Agustus 2024 ya. Nah, itu teman-teman, ketika Anda mendapatkan itu, maka yang dihitung hari pembalasan itu dihitung dari tanggal Anda terima suratnya, ya. Karena tanggal surat pengirimannya bisa kadang-kadang mundurnya jauh. Ketika Anda dapat, oh ternyata saya dapatnya misalnya tanggal 5 Agustus. Maka dihitung 15 tanggal dari tanggal 5 Agustus itu adalah berapa hari lagi baru Anda boleh tanggapin. Nah, ideal teman-teman yang secara aturan itu 14 hari Anda harus tanggepin ya, dan 14 hari kerja biasanya. Nah, itu Anda tanggepin. Misalnya tanggal 5 sampai tanggal 19 nih misalnya ya, paling lambat Anda tanggepin. Nah, kadang ada owner atau ada wajib pajak yang pas kondisinya benar-benar repot atau pas sakit atau pas keluar negeri dan sebagainya. Ya, nggak tahu kan kondisinya masing-masing. Actually teman-teman, di dalam undang-undang, di dalam aturan, ada namanya toleransi. Ketika tanggal 19 Anda belum tanggepin, selama Anda memang sudah berkomunikasi dengan AR selama durasi tanggal 5 sampai tanggal 19, Anda sudah komunikasi, oh iya Pak, baik akan saya tanggapin Pak. Tapi Pak, misalnya gitu ya, Anda tidak bisa nanggepin di tanggal 19. Anda nanggepinnya misalnya sampai tanggal 25 karena kondisinya Anda masih di luar negeri atau apapun. Itu sebenarnya teman-teman, itu diperbolehkan ya oleh petugas dan secara undang-undang pun memperbolehkan. Cuma memang masalahnya tidak ada aturan yang jelas sampai berapa lama perpanjangannya ini. Nah, ini yang mungkin sebagian teman-teman harus tahu ya, karena tidak semua Anda paham. Wah, dapat SP2TK, wah besok aja dibalasin. Ya bagus saja kalau memang Anda bisa SP2TK-nya dibalasin besok. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa. Nah, maka dari itu Anda punya waktu 14 hari daripada tanggal terima surat, plus masih bisa diperpanjang selama Anda menyampaikan dengan baik kepada AR. Selayaknya, kalau dari berita yang ada, dari kondisi yang ada, harusnya AR itu akan menerima dengan baik terkait dengan permintaan perpanjangan Anda. Kalau memang kondisinya adalah alasannya masuk akal, kondisinya memang tidak memungkinkan, ya let's say Anda sakit dari rumah sakit, gimana caranya membalasnya? Nggak mungkin, ya. Atau alasan-alasan tertentu yang memang masuk akal untuk diperpanjang, ya. Nah, maka dari itu teman-teman boleh untuk mengajukan, ya. Cuma saya nggak tahu di lapangan, kadang-kadang ada mungkin petugas yang sifatnya dia mempersulit WP, ya. Saya harapkan semua petugas orang yang baik-baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada petugas yang kepingin dibalasin cepat. Ya, begitu Anda balas tanggal 5-nya, ya. Tanggal 5-nya terus
Mereka minta, Pak, pokoknya besok harus dibalas, Pak. Ini sudah pimpinan. Nah, teman-teman dengan menonton video ini, harapan Anda ngerti ya bahwa ada batas 14 hari tadi. Tidak perlu Anda langsung bingung, buru-buru, pokoknya harus besok. Nah, tidak bisa juga ya. Anda butuh waktu. Jadi 14 hari itu dari tanggal terima surat, oh ini bisa dipakai. Plus masih ada perpanjangan. Ya, cuma memang teman-teman, apa yang harus dipersiapkan ketika Anda dapat surat cinta pajak, terus Anda masih ngapain? Ya, kan gitu. Ya, apa yang harus Anda siapkan supaya waktu di proses SP2TK Anda bisa segera clear dan tidak lanjut ke proses pemeriksaan. Ya, nah teman-teman, SP2TK selalu akan minta klarifikasi. Ya, maka dari teman-teman, saran saya yang pertama, begitu dapat surat SP2TK, langsung hubungin petugasnya. Ya, karena di dalam SP2TK Anda selalu akan ada nomor yang bisa dihubungin. Ya, Anda hubungin saja, minta ketemu, minta telepon sama orang yang menyuratin Anda. Anda sampaikan, Bu, Pak, suratnya sudah saya terima. Ya, saya minta izin karena saya masih repot. Mungkin saya akan menghadap ya, saya akan menyiapkan data dan akan saya membahas datanya. Kira-kira tanggal sekian. Ya, apakah berkenan? Oke. Ya. Maka teman-teman harus jelas dulu. Anda jangan dibiarkan aja. Ya, apalagi nggak ditanggepin. Ada yang minta, Pak, SP2TK saya tanggapin. Jangan teman-teman, harus tanggepin. Karena semakin Anda nggak tanggepin, semakin mereka petugas pajak akan merasa bahwa Anda ada apa-apa. Bahwa Anda tidak kooperatif. Dan ketika Anda tidak kooperatif dan Anda apa-apa, ya Anda kelihatan tidak apa-apa. Ini akan memancing petugas pajak untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, setelah Anda tanggepin, ya Anda siapkan data. Jadi menghadap ke petugas, Anda harus punya data. Jangan sampai Anda datang, Anda cuma pakai lisan, pakai omongan saja. Tidak bisa. Pak, ini saya nggak salah, Pak. Ini karena kondisinya Pak gini. Anda jelasin panjang lebar. Petugas pajak nggak mau pusing teman-teman. Dia lihat tanya buktinya mana, datanya ada enggak. Jadi selalu sebelum Anda masuk ke petugas pajak, Anda belum datang, Anda siapkan dulu data yang mendukung. Ya. Syukur-syukur misalnya Anda dapat Excel-nya yang lengkap, komplit dan sebagainya. Dijelasin teman-teman kepada petugas, ya. Nah, terus teman-teman juga pasti pertimbangkan bahwa petugas pajak tidak semua itu paham bisnis proses Anda. Jadi memang ini agak repot ya. Sebenarnya ini bukan hal ideal banget. Tapi ya mau nggak mau Anda mesti lakukan. Maksudnya apa? Anda mau nggak mau Anda harus menjelaskan dulu kondisi bisnis Anda seperti apa ya. Jadi Pak ternyata saya bisnis prosesnya seperti ini Pak. Saya dapat income-nya dari sini. Ini yang dianggap omset, ini yang bukan. Misal nih, Anda sebagai broker properti ya. Secara nominal omset Anda mungkin gede. Ya kenapa? Karena ada harga properti sama ada fee. Tapi sebenarnya fee Anda cuma adalah sebesar yang fee aja, yang 2%, nah 1,5%, nah misalnya ya. Tapi harga rumah tadi itu tidak menjadi milik Anda, tidak menjadi omset Anda. Nah maka dari teman-teman Anda mesti jelaskan, oh Pak ternyata Pak saya itu seperti ini bisnis prosesnya. Saya tidak Pak memiliki semua omset itu, omsetnya cuma sekian persennya Pak, cuma 2%-nya, itu omset saya. Nah, Anda jelasin itu supaya mereka paham. Kalau petugas pajak nggak paham, kadang-kadang mohon maaf nih, karena petugas pajak juga manusia ya terlepas mereka plus dan minusnya, gitu ya. Mereka juga bisa jadi waktu menetapkan suatu keputusan itu dianggap salah, gitu ya. Nah, ini yang memang akhirnya menyebabkan Anda juga pusing juga kalau dianggap salah. Ya, jadi Anda mesti jelaskan dulu yang baik supaya mereka mengerti bagaimana bisnis proses Anda. Ya. Yang ketiga teman-teman, setelah Anda sudah jelaskan yang rapi dan bersih gitu ya, berikan mereka bukti-bukti pendukung ya, kalau itu mereka perlukan. Misalnya nota, bukti pembelian, rekapan dan sebagainya. Berikan aja, tapi yang jelas bahwa ini loh Pak dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan bukti seperti itu, seharusnya petugas pajak akan lebih mensortir, akan lebih melihat kondisi Anda yang sebenarnya. Ya, kalau Anda sudah benar, sudah lapor benar, sudah menyiapkan data benar, harusnya petugas pajak akan oke, baik ini akan
saya selesaikan karena tidak ada problem ya. Selesai. Tapi kalau ternyata Anda ada melakukan, mohon maaf nih, kecurangan, lapornya tidak benar ya tidak bisa disalahkan juga kalau petugas pajak ternyata akan mencari problem yang Anda lakukan salah atau mungkin bahkan bisa sampai ke proses berikutnya yaitu pemeriksaan lapangan ya. Nah, so teman-teman itu yang Anda perlu perhatikan terkait dengan proses-proses terkait dengan pemeriksaan yang akan terjadi di lapangan. Untuk teman-teman yang pengen belajar bagaimana cara Anda menyikapi ya surat cinta pajak atau SP2DK, Anda bisa membalasnya. Gimana cara balasnya? Kalau toh misalnya Anda masuk ke dalam pemeriksaan, gimana cara nanganinya? Data-data yang apa yang harus Anda siapkan? Anda boleh pelajarin satu e-course kami, yaitu bagaimana menghadapi SP2DK dan meminimalisasinya. Ya, kami sudah siapkan trik-trik yang baik untuk Anda bisa lakukan secara legal. Ya, untuk Anda bisa menghadapi pemeriksaan, untuk Anda bisa menghadapi surat cinta pajak dengan cara yang elegan. Ya, untuk itu teman-teman yang mau belajar, teman-teman boleh lihat linknya di deskripsi. Sekian video ini kami buat. Semoga teman-teman yang nonton tambah insight ya terkait dengan materi hari ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan Anda di-share ke teman-teman yang lain. Anda juga boleh like dan subscribe ya supaya Anda juga bisa selalu in touch ya dengan konten-konten yang kami buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan Anda boleh drop pertanyaan di kolom komen ya, akan saya jawab semaksimal mungkin. Atau teman-teman yang pengen bertanya dan dapat respon cepat ya, Anda boleh DM saya di Instagram. Saya akan lebih jawabnya lebih gampang mungkin kalian di Instagram ya. Sekian buat teman-teman, semoga teman-teman saya akan selalu sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya. Bye.